Halo pendengar setiap podcast, bersama saya di sini Muhammad Iqbal. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Tema yang kita ambil dari ini adalah yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Bersama saya di sini sudah hadir rekan saya yang sangat hebat, yaitu Hikmah Puspitasari dan rekan saya Nabila Sakia. Halo semuanya, halo Iqbal, Hai. halo juga pendengar semuanya. Senang banget bisa ngobrol di sini. Hai semuanya, wah topiknya keren banget nih. Pancasila dasar dari seluruh kehidupan kebangsaan kita. Baiklah, kita masuk ke segmen pertama, yaitu apa itu ideologi dan mengapa Pancasila disebut ideologi negara, khususnya negara kita tercinta ini, negara Indonesia. Kita mulai dulu nih. Sebenarnya apa sih itu ideologi itu? Kemudian mengapa Pancasila itu disebut ideologi negara? Mungkin pertama ini kita akan dengarkan terlebih dahulu penjelasan dari Hikmah. Silakan Hikmah. Kalau dari sisi hukum dan politik, ideologi itu adalah kumpulan nilai, keyakinan, dan cita-cita menjadi pedoman hidup bersama. Nah, Pancasila disebut ideologi negara karena kelima silanya berfungsi sebagai dasar berpikir, bersifat, dan bertindak dalam penyelenggaraan negara. Betul banget, Pancasila bukan cuma simbol atau hafalan 5 sila aja, tapi juga pedoman dalam kehidupan berbangsa. Misalnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut kita untuk menghargai sesama tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau agama. Oke, baik, terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ngomongin soal nilai-nilai Pancasila, kadang orang merasa tuh hal besar dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal sebenarnya deket banget ya. Iya banget, contohnya ketika kita gotong royong di lingkungan, itu wujudnya nyata dari sila ketiga Persatuan Indonesia, atau ketika kita beribadah sesuai agama masing-masing dan menghormati agama lain. Itu dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Saya juga nambahin ya, dalam konteks hukum dan politik, ketika pemerintah membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, di bagian dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi nilai Pancasila hidup di setiap aspek kehidupan kita. Wah, gila. Baik teman-teman, sekarang kita udah masuk ke segmen ketiga, yaitu tantangan dan relevansi. Yaitu gimana ya, Pancasila tuh cocok nggak sih di era modern saat ini? Sekarang banyak yang bilang Pancasila mulai dilupakan generasi muda. Gimana nih menurut kalian guys? Itu memang jadi trending besar. Di era globalisasi banyak nilai luar masuk ke Indonesia, tapi bukan berarti Pancasila tidak relevan. Justru di tengah gempuran ideologi lain, Pancasila bisa jadi fitur agar kita tetap berkarakter bangsa Indonesia. Iya, penting banget bagi generasi muda untuk memahami makna Pancasila, bukan sekedar hafal. Misalnya di media sosial kita bisa tunjukkan nilai Pancasila lewat sikap toleran, tidak menyebar kebencian, dan menghargai perbedaan pendapat. Oke, thank you guys. Oke. Oke guys, akhirnya kita berada di penghujung acara. Kita telah masuk ke segmen keempat, yaitu penutup dan pesan. Oke, wah ini obrolannya seru banget nih. Sebelum kita tutup, mungkin ada pesan singkat dari Hikmah maupun Nabila. Mungkin kita mulai dari Hikmah terlebih dahulu ya. Silakan Hikmah. Pesan saya, mari kita jadikan Pancasila bukan hanya simbol di banding kelas, tapi pedoman dalam berpikir dan bertindak sehari-hari. Oke. Kalau dari saya, cinta Pancasila dengan cara sederhana, mulai dari menghargai perbedaan, menolong sesama, dan berbuat adil di lingkungan kita. Setuju banget nih aku. Jadi, Pancasila ini bukan hanya dasar negara, tapi juga cara hidup bangsa Indonesia. Terima kasih untuk Hikmah dan juga Nabila. Terima kasih juga untuk para pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.